Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan kita, channel YouTube kita. Hari ini kita mau bahas tentang ulir kopling, mas, atau banyaknya juga sebut setut kopling. Cara gantinya, kemarin itu ada yang request, mas, gimana cara ganti setut kopling. Ya maklum lah, mas, kadang kan nggak semua maksudnya pecinta L2 itu bisa di bagian mesin, kadang kan nggak paham gitu, mas. Jadi makanya dia minta videonya. Jadi gini, mas, ganti ini itu nggak perlu buka bak samping, ini nggak perlu, mas. Jadi kan temen itu tanya apa harus buka bak samping, enggak, mas, nanti ada yang jatuh, enggak juga. Makanya hari ini mau kita kasih videonya cara ganti setut kopling, mas, setut kopling L2 Super. Terus gini, mas, kadang ya ada yang tanya persamaan, mas. Kalau kadang kan gini, mas, enggak semua tempat itu ada spare part untuk L2 Super tuh kadang sudah susah, mas. Makanya banyak teman tuh yang tanya persamaannya pakai apa. Bukan di daerahnya masing-masing kan kadang susah, mas, carinya. Makanya dia tanya persamaannya pakai apa. Ini, mas, kalau tanya persamaan ulir kopling ini, mas, itu sama punya R-King sama, mas. Saya sarankan kalau ganti itu usahakan yang asli, mas. Sebab kalau yang asli itu ulirnya ini tebel, ulir ini, mas, ulirnya ini tebel terus awet, mas, gitu. Oke, mas, ya itu sedikit gini, mas. Sekarang kita kasih videonya cara bukanya gimana. Ini gampang, mas. Ini tinggal kita gini aja, nah, sudah keluar, mas. Nah, kita lepas baut ini. Nah, ini kita lepas kayak gini. Nah ini, mas, ini sudah saya modifikasi, mas. Kalau aslinya itu pendek kayak gini, mas. Nah, itu kalau aslinya ini saya bikin agak panjang, mas. Biar apa? Biar lebih enteng. Jadi kopling kita tangan nggak pegel, mas. Ini jadi gimana cara ini, saya potong bagian ini, saya agak sambung, mas. Nah, terus bagian atas ini kita las mur, mas. Mur, terus depannya kita cowok kayak gini. Jadi kalau kita pakai seling kopling asli itu bisa masuk kayak gini, mas. Nih kan bisa masuk ini, mas. Nah, jadi ini juga nggak lepas, mas. Kalau dia sudah ngancing sini nggak lepas dia, mas. Tuh, mas, ya ini modifikasinya kayak gini, mas. Ya saya yang motoran juga kalau orinya kayak gini. Tapi saya sarankan itu jangan panjang-panjang, mas. Tuh, ini perbandingannya, mas. Sebab gini saya bilang jangan panjang-panjang. Dia kalau kelewat panjang memang enteng, mas. Cuman di saat gimana, mas, di saat perpindahan gigi itu kopling itu agak los, mas. Karena apa? Karena baliknya kopling itu lambat. Jadi ada losnya. Jadi waktu kayak kita masukkan gigi, waktu kita masukkan kayak ada los gitu, kayak ngelos. Kalau dia kepanjangan, maka saya sarankan jangan panjang-panjang, mas, segini aja. Nih. Tur ini lubang ini juga usah dipindah, mas. Kadang ada teman tuh sampai banyak lubangnya di sini, katanya biar enteng. Ya bener enteng, cuman gimana ya, untuk saya pribadi tuh, mas, enggak, mas, maksudnya enggak saya pindahin. Itu sebabnya ngelos dulu dia, mas, enggak enak, mas. Jadi lebih baik di sini aja. Terus saya sarankan seling koplingnya ini, mas. Ini seling kopling, masnya ini satu set, sampan beliin yang asli
punya Scorpio mas. Ini punya Scorpio mas, 5 BP dia tuh kodenya tuh, blur mas tuh. Jadi ini ada setelannya juga, di atas ada setelan mas tuh. Nah itu gini cara pasang lagi. Bagian ini kan ada dratnya mas, jadi kalau untuk ini nggak masuk dia mas, jadi kita besarin mas. Yang di bak ini dratnya kita bor yang pas dengan bawahnya itu, gitu caranya. Jadi kita bor itu kemarin ini sudah kebesaran tuh mas tuh, bornya kebesaran, sebabnya bornya yang pas ini patah mas, jadi agak besar dikit tuh mas tuh. Jadi masnya kayak itu belum. Kalau dia itu ininya sudah gantian ini mas. Kalau dia ori itu kayak ada apa ya, ada nepelnya yang ori mas. Ini sudah nepel gantian, selingnya sudah gantian. Oke mas ya. Terus gini mas, ada permasalahan lagi di bagian ulir mas. Ada yang tanya mas, punya saya di bagian anu itu sering banyak ulinya keluar mas dari ulir ini. Itu masalahnya di sini mas, ulir ini sudah kelewat kocak. Jadi gini, sewaktu ininya habis, yang ulirnya ini sudah habis, jadi kelewat kocak. Jadi keluarnya kapan dia keluarnya waktu kopling ditarik, itu sealnya bagian bawahnya itu kebuka mas. Jadi ketarik situ kebuka, jadi olinya keluar. Kadang kan yang ada bilang kalau sudah habis jalan jauh itu banyak di bagian ininya mas, bagian ininya banyak olinya. Yaitu masalahnya ulirnya sudah kelewat kocak, walaupun kita habis ganti seal aja masih bocor. Itu harus kita ganti ininya mas. Kalau untuk L2 Super samanya punya racking mas, punya racking, nanti ininya diganti mas. Nih ganti yang agak dibikin agak panjang dikit mas, jadi lebih enteng. Ini selingnya pakai Scorpio mas. Nah cara gantinya gimana mas? Gini, ini kan kalau kita gimana mas ya, kalau dia dorong itu naik sini, cara ulirnya tuh ke sini, ke belakang motor lah mas. Jadi kalau kita ngelepas ini, kita putar ke arah depan motor, ke kanan mas ya. Ini kita putar kayak gini langsung aja mas. Nah lepas dia mas tuh. Ini gotrinya nggak lepas mas. Gini, seandainya masnya takut ininya lepas, motornya ini dimiringkan ke sini mas, miringkan ke sini, dimiringkan, baru itunya dilepas. Jadi otomatis dia masuk ke sini mas. Itu cara gantinya. Nih, untuk seal ini nomornya, ntar mas, kalau masnya mau beli itu ukuran seal kopling 10.5.15 mas, 10.5.15. ini ulir kayak gini sealnya. Nah itu mas, jadi kadang cara masanya gimana biar nggak jatuh ini mas. Kalau sampai nih takut jatuh, ini kan ada gotrinya mas, takut jatuh, sampai kasih stempet mas. Ini sudah dimasuk, kasih stempet, jadi dia terhalang, dia nggak keluar mas. Kalau pepetnya sampai nggak punya stempet ya kasih sabun colek aja bisa mas. Nah masukin gitu, jadi biar kata masnya biar lebih aman. Nah kalau ini cariin, kalau susah L2 ya kasih punya racking, jadi usahakan yang asli. Nah seandainya gini mas, kok punya saya sering gimana, sering nyetel koplingnya mas. Itu biasanya gini permasalahannya, itu di dratnya ini mas. Dratnya dia sudah gantian, bautnya baut biasa, jadi dia itu kalah mas. Bagian atasnya itu kalah karena dia itu imitasi. Kalau dia ori awet. Nah mas, di bagian ini ori nih mas, ori L2. Jadi ininya lower mas, baut ini. Nah jadi dia sebentar nyetel, apalagi setelan koplingnya itu keras mas, jadi bautnya yang kalah. Makanya saya sarankan
cari yang asli. Seandainya masnya nggak ada yang ori, saran saya kayak gini, cari baut yang baja lah. Kalau nggak ada lagi, ini sampean sepuh mas, bautnya ini sampean panasi sampai merah itu, terus dicelup air, intinya disepuh biar keras itu mas. Nah masanya itu lagi gini mas, kalau ini sudah dikasih anu kan nggak lepas dia mas, dikasih stempet. Ini kita cari topnya yang pas mas. Cara masuknya, seandainya masnya top pas itu gimana? Gini mas, bentar ya. Nah ini kan kadang nggak pas mas, kemasukan posisi ininya nggak pas. Jadi kita cari yang pas mas. Seandainya wah ini yang ininya kadang di sini, kadang di sini, kita keluarin lagi mas. Misalnya kita keluarin di sini, kita cari lagi top mana yang pas mas. Oh ini nggak pas, kita cari lagi, kita puntir terus mas, cari yang posisi yang pas tempat anunya mas, tempat ulirnya, tempat ininya. Nah ini kan ada lubang. Nah ini tempat. Jadi kalau dia nggak pas kadang di sini gitu mas, ke bawah. Jadi kita lepas, kita kasih posisinya yang pas di sini mas. Tuh ini kan posisinya sudah di sini. Nah itu mas ya. Jadi kita lepas, masukkan lagi, lepas, masukkan lagi, cari topnya yang pas mas. Kalau dia kurang dikit, nanti kan kalau ini baut ini kita kencangi, baut kecil ini kita kencangi, dia agak turun ke sini, Kalau kurang sedikit itu kita kencangi, setel lagi, dia nanti turun ke sini mas. Oke mas ya, cara cari anunya ini. Nah terus ini tadi kalau itu sudah pas, ini sealnya itu masuknya nih, itu sealnya nomornya 10.5.10.5.15 mas. Tuh ini cara masukkannya mas. Nah kita cari, saya pakai kunci ini mas. Nah ini mas ya, ini tadi yang anu apa, yang sudah dirombak, ini masukkan sini dulu mas. Nah masuk di sini kan masuk. Nah dibelah murnya itu, dipaskan sini mas. Nah itu kan gitu. Oke mas, jadi baru dipasang ininya. Kalau kira-kira itu kurang bawah, baut setelan itu kan ada itu kan, baut yang tengah itu ada setelannya ini mas. Nah ini kita kencangi, dia agak turun lagi mas. Nah itu kan turun lah. Kalau dia sini naik, dia naik sini. Nah kalau kita setel sini, dia turun mas. Kita cari posisi yang pas. Kalau posisinya sudah pas, baru dikencangi yang baut yang murnya. Nah ini mas koplingnya. Oke mas ya, itu cara ganti ulir kopling, cara ngelepasnya tadi, terus ulirnya sepersamaannya pakai punya regging tuh samanya mas. Jadi yang ini disambung, bagian atas ini kita belah. Jadi kalau pakai seling set ini punya Scorpio, tinggal masukkan pas mas, kayak motor yang saya. Usahakan yang anu mas ya, yang ori. Ya bener agak mahal dikit, cuman kan kita makainya puas mas dengan barangnya. Kadang gini, kalau kita pakai imitasi, ininya pakai imitasi seandainya mas ya, itu tuh ditarik kayak ngirut gitu loh mas, anunya kayak ngirut. Nah kadang kalau kita pakai yang imitasi, jadi
untuk koplingnya tuh nggak full makannya mas, jadi nggak, kurang pas lah mas. Makanya kita sekali beli cuman kita puas makainya mas, gitu mas. Pokoknya intinya ya, cara gantinya tadi sudah saya tunjukin. Kalau sini banyak olinya bocor itu ya itu minta ganti ininya, kulirnya minta ganti, samanya punya racking, nanti ininya kita modifikasi kayak gitu ya mas. Oke, itu aja mungkin mas ya, sedikit video dari saya, mungkin bisa membantu teman-teman yang bermasalah di ulir kopling, di kopling. Kalau untuk di bagian dalamnya sudah saya jelasin kemarin. Nanti mungkin ada yang teman kemarin yang tanyain jalur kontak atau jalur pengapian, nanti tak buatin mas, kontaknya yang diambil dari mana aja ya mas. Oke, itu aja mas dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.